Saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai satu topik firman Tuhan, yaitu kuasa pengucapan syukur. Ya, kuasa pengucapan syukur. Soalnya kami membagikan, saya mau sharing tentang topik ini. Saya ingin kita semua membangun atmosfer ya, dalam hidup kita, dan terutama di dalam gereja kita membangun suatu atmosfer yang sama tentang kita selalu hidup dalam hadirat Tuhan ya, dan sama-sama kita terus bertumbuh dan maju ke depan. Amin. Ya, kita mau melihat bahwa Tuhan menyertai kita dan membawa hidup kita berkemenangan. Amin. 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 Ya. Amin. Amin. Nah, Amin. salah satu hal ternyata ya saudara, salah satu hal yang membawa hidup kita dalam terobosan adalah kita mampu mengucap syukur, saudara. Ya, salah satu hal, mampu mengucap syukur, mengerti tentang kasih-Nya Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, sehingga kita mampu meluapkan ucapan syukur, mampu meletakkan itu di dalam hati kita, memenuhi hati kita ucapan syukur. Nah, sehingga kita mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup kita. Begitu bangun pagi, saudara, mari kita penuhi hati kita dengan pikiran kita dengan ucapan syukur, bahwa hari ini Tuhan, bagaimanapun keadaannya, Tuhan masih memberikan saya nafas. Amin. Tuhan masih memberkati saya sehingga hari ini saya masih ada. Betul, betul. Ya, dan saya mengucap syukur. Saudara, saya tahu bahwa setiap daripada kita mempunyai pergumulan hidup masing-masing. Betul. Ya, karena kita real, karena kita satu dengan yang lain, karena kita punya kebutuhan. Betul, saudara. Yang sekolah punya pergumulan bagaimana dia belajar, dia ujian. Betul. Yang keluarga, bagaimana mereka hidup bersama suami istri dan anak. Ya, yang sebagai kepala keluarga, mereka punya pergumulan untuk bagaimana mencari nafkah dan sebagainya. Jadi setiap kita memang punya itu, punya hal itu. Amin. Nah, sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu hal yang baik dari Tuhan, maupun apa yang terjadi dalam pergumulan hidup kita, kita belajar mampu mengucap syukur. Itu sangat powerful, saudara. Saya akan kasih nanti dalam firman Tuhan yang akan saya sharingkan, ya, kita akan belajar sama-sama dan melihat sama-sama seberapa powerful dalam ucapan syukur ini. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bagi saya. Katakan bagi saya. Amin. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ya, kenapa demikian? Ternyata, mari kita baca sama-sama dan seterusnya ya. Ternyata di 2 Tawari, kita mulai belajar dari firman Tuhan. Di 2 Tawari 20. 2 Tawari 20 ini berbicara tentang ketika Bani Moab dan Amon mau menyerang kerajaan Yehuda, ya, di bawah pimpinan Raja Yosafat. 2 Tawari 20. Mulai dari ayat 1. Oke. Ayat 1, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Minim. Lanjut. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Ya. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, memang ya saudara, saya ingin mengatakan demikian. Saudara, gini, kalau kita diberkati Tuhan baik-baik, lancar-lancar semua, baik-baik keadaannya, semuanya tidak ada masalah, kita kadang-kadang lupa mengucap syukur. Setuju nggak? Iya. Ya, udah baik-baik semua, tenang-tenang semua, lupa kita bahwa Tuhan baik dalam hidup kita, bahwa ini adalah berkat dari Tuhan. Lalu kita lewati dengan ya baik-baik aja begitu, ya, lupa. Tapi ketika masalah itu datang, baru kita ingat Tuhan. Ya apa tidak?
Coba tanya ke sebelah kanan, itu kamu bukan? Itu kamu ya? Itu saya. Amin. Ketika ada masalah baru Tuhan, tolong Tuhan. Ya, gak ada masalah, baik-baik aja, udah diam-diam, baik-baik. Ya, saudara. Memang kita alami demikian. Tapi saudara, kita akan belajar sama-sama hari ini bagaimana kita mau jangan ada masalah, kemudian kita datang kepada Tuhan, tapi baik-baik saja kita lupa. Ya, kita mau belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan kasih kepada kita. Kita mau belajar untuk punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Mampu mengucap syukur. Amin. Nah, tapi kita lihat dari Raja Yosafat ya, ketika laskar yang besar datang menyerang dia, apa reaksi dia? Pertama dia takut dulu, betul, dia takut. Wah, karena dia tahu kemampuan dari kerajaan dia, gak bisa melawan laskar yang besar ini. Ya, dia takut. Nah, lalu ketika dia takut, apa yang dia lakukan? Biasanya kalau kita ada masalah datang, apa yang kita lakukan, saudara? Apa yang kita lakukan? Macam-macam jawabannya. Ada yang berpikir bagaimana mengatasinya, cari cara kiri, cari cara kanan, putar otaknya. Betul? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau itu? Iya. Ya kan? Iya. Nah, kalau Yosafat dia takut dulu. Dia takut dulu, oke? Nah, terus Pak Anton ngomong, dia berdoa. Kata Pak Anton berdoa. Oke? Bermacam-macam cara. Ya. Nah, tapi ya kita lihat dari Yosafat ya, kita lihat dari Yosafat. Nah, lalu Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan. Ya, dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Nah, jadi langkah pertama, setiap dari kita begitu ada pergumulan, memang kita harus mencari Tuhan. Ya, tapi bukan ada pergumulan lalu kita mencari Tuhan, enggak. Mencari Tuhan harusnya menjadi gaya hidup kita. Saudara, saya katakan sekali lagi ya, mencari Tuhan harusnya menjadi gaya hidup kita. Ya, mensyukuri setiap hari, bersekutu dengan Tuhan itu harusnya menjadi gaya hidupnya kita. Amin. Dan Yosafat responnya benar. Dia takut iya, tapi dia tidak putar otak gitu. Ya, dia minta bantu ke negeri tetangga, contoh ya, ke negara tetangganya, minta bantuan, bayar dengan emas. Kalau dulu kan begitu, bayar dengan dengan perak, dengan emas supaya berapa pasukan bisa bantu dia. Dia berkoalisi dengan negara A, negara B, negara C. Enggak. Oke, dia pertama takut iya, tapi dia memutuskan mencari Tuhan. Saudara, kita harus punya gaya hidup seperti ini, yang mencari Tuhan. Ada masalah, tidak ada masalah, pokoknya mencari Tuhan. Amin. Nanti kita lihat ya apa hasilnya. Lalu ayat keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Maka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Apa yang dikatakan oleh Yosafat dalam hal ini? Saya menangkap bahwa Yosafat mengingatkan akan dirinya bahwa Tuhan itu besar. Ya, amin. Betul? Bahwa Tuhan itu maha perkasa. Ya. Tuhan, gak ada yang bisa lawan kamu. Engkau Ya. begitu besar. Ya. Saya punya masalah. Tuhan, Engkau mampu menyelesaikannya. Saya belum sembuh dari sakit. Tuhan, Engkau mampu melakukan mukjizat buat saya. Saya percaya kepada Engkau, Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha perkasa. Karena Engkau Allah penyembuh. Saya menangkap kesembuhan dari Engkau. Saya percaya, gak ada yang mustahil bagi Engkau. Saya membesarkan Tuhan dalam hidup saya. Saya membesarkan Tuhan dalam hati saya. Saya membesarkan Tuhan dalam pikiran saya. Ya. Bukan masalah
yang saya besar-besarkan. Wah, mati gimana nih? Waduh, habis ini, habis. Waduh, sakit udah. Apa? Masalah lebih besar daripada Tuhan. Menaruh masalah dalam hati kita lebih besar daripada Tuhan. Tapi Yosafat enggak. Ya, Yosafat menceritakan keperkasaan Tuhan. Yosafat membesarkan Tuhan dalam hati dan pikiran dia. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Semakin kita membesarkan Tuhan dalam pikiran kita, maka masalah itu semakin kecil. Amin, betul. Ya, perhatikan baik ya saudara. Semakin kita membesarkan Tuhan dalam hidup kita, maka masalah itu semakin kecil. Ya. Ayat 7. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu, dari depan umatmu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya. Next. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Next. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengarkan dan menyelamatkan kami. Ya, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Yosafat membicarakan tentang janji-janji Tuhan. Ya, amin. Ya, Yosafat mengingatkan ke Tuhan, kamu kan berjanji sama Abraham kan? Ya kan? Kamu berikan tanah ini kepada Abraham dan keturunan-keturunannya. Waktu keluar dari Mesir, engkau membawa kami, jangan kami memusnahkan bangsa itu. Ya, tapi hari ini mereka datang kepada kami. Nah, mau memusnahkan umat yang kau berkati ini. Dia ikrarkan janji-janjinya Tuhan. Ya. Lalu di rumah ini Tuhan, tanah yang kau berikan kepada kami bangun bait suci Allah. Dan kau berkata, kalau kami ada kesesakan, ya, ada kelaparan, kami akan berdiri di sini, kami berseru dan kamu akan dengar. Yosafat mengingatkan akan janji-janji Tuhan. Kita mengingatkan akan janji-janji Tuhan. Apa janji-janji Tuhan dalam hidup kita? Kita adalah anak kesayangan Tuhan. Amin. Kita orang yang diberkati. Amin. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Ya? Ya. Kita diberkati dengan kesehatan yang baik. Amin. Klaim dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya orang yang diberkati. Ya. Saya diberkati dengan kesehatan yang baik. Saya diberkati dengan panjang umur. Saya anak kesayangan Tuhan. Amin. Ada firman-firman Tuhannya. Kita klaim janji-janji Tuhan. Ya, kita ingatkan akan janji Tuhan. Ini saya mau ada cerita satu cerita nyata yang ditulis dari buku Kenneth Hagin. Ya. Ada seorang wanita mempunyai orang tua, mamanya, dan mamanya depresi. Ya, mamanya depresi dan depresinya itu pengen bunuh diri. Sehingga anaknya ini, anak perempuan ini mesti pantau, hati-hati. Ya, mesti pantau mamanya. Jadi kalau mamanya ada di ruangan sendirian, dia mesti pantau. Jadi maksudnya perhatiannya jadi apa? Jadi terkonsentrasi juga kepada orang tuanya. Ya, padahal dia juga harus membiayai hidupnya orang tua. Kira-kira begitu. Nah, lalu dikenal oleh temannya, di kota itu ada satu dokter yang bagus, ya. Dan dokter itu orang Kristen. Oke, dokter itu orang Kristen, percaya Tuhan. Lalu dokter ini diagnosis penyakit mamanya, ternyata mamanya ini memang depresi. Oke. Dan dokter ini kasih tahu anaknya, saya akan kasih obat penenang juga, oke? Tetapi saya kasih tahu kamu minta mama kamu confess firman Tuhan. Ya. Ini adalah janji-janji Tuhan dalam hidupnya kita sebagai orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Suruh mama confess firman Tuhan. Singkat cerita, mamanya confess firman Tuhan. Dan dia sembuh. Tertulis di dalam buku itu, dan dia sembuh. Amin. Apa yang dia confess? Dia berkonfes bahwa Tuhan itu baik. Saya mengucap syukur karena Tuhan mengasihi saya.
dan Tuhan sudah menyembuhkan saya. Ya, dia confess firman Tuhan. Amin. Dan memang ajarkan harus mau mengampuni, memaafkan, melupakan yang lalu berjalan pada tujuan. Amin. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang masa depan penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan untuk mama melihat anak cucunya berhasil, melihat anak cucunya di bumi berhasil. Kasih pengharapan, lalu dia confess firman Tuhan dan sembuh. Amin. Nah, jadi firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Amin. Ayat 10 kita lanjut. Ayat 10. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Ini yang tadi saya cerita. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Lanjut. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi daskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Next. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ya, sampai sini dulu. Saudara, kalau dulu perang, begitu kalah perang, kalau dulu perang, begitu masuk musuhnya ke dalam bentengnya mereka, maka yang dibunuh adalah semuanya. Mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, semua dibunuh, habis dibinasakan. Lalu yang sisanya tidak dapat binasa, yang tidak ikut binasa, dibawa sebagai tawanan. Ya, maka firman Tuhan mengatakan dibawa ke dalam pembuangan. Ya, dan mereka semua bergetar itu, benar-benar ketakutan. Ya, mereka semua berseru, matanya tertuju kepada Tuhan karena mereka tahu mereka nggak mampu. Next. 14. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yahosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ya, baik sebelumnya. Roh Tuhan. Nah, Roh Tuhan Yahaziel dihinggapi oleh Roh Tuhan. Dulu Roh Tuhan memang harus datang. Oke. Nah, sekarang zamannya kita yang kita sudah menerima Roh Kudus, Roh Tuhannya itu ada di dalam hati kita. Amin. Ya, ketika kita berseru, kita berdoa, Tuhan mendengarkan. Hanya iman kita yang harus terus berpegang pada Tuhan dan percaya dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, next lagi. Terus tadi yang ke-16 ya. Next. Oke. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Nah, jadi Tuhan tadi suruh mereka, kasih tahu mereka, bukan kamu yang perang, tapi saya. Oke? Nah, terus Tuhan ngomong lagi, tapi besok kamu harus menyerang mereka. Bingung nggak kira-kira? Ya, konteks ini adalah mereka harus lakukan bagian mereka, tapi Tuhan yang berperang. Ya, Tuhan yang berperang. Karena nanti next ayatnya, mari kita lihat sama-sama. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Tuhan tegaskan lagi, ya kan? Tidak usah kamu bertempur, ya. Hai Yehuda dan seluruh Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Jadi memang ada bagian kita yang harus kita lakukan, saudara. Amin. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Itu penting sekali, ya, saudara.
Ya saudara, seperti tadi saya ngomong bahwa semua orang mempunyai masalah. Setiap kita mempunyai pergumulan. Ya, baik yang dewasa maupun yang sekolah, ya macam-macam. Oke. Nah, lalu ayat berikutnya 18. Setelah ngomong begitu, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Yosafat percaya itu Tuhan. Karena dulu banyak juga nabi palsu. Ya, waktu itu kalau saudara baca di Yeremia, nanti kau baca ada nabi palsu yang tampar Yeremia dan sebagainya, itu ada. Oke, yang bohong-bohong ada. Nah, tapi Yosafat ini hatinya percaya kepada Tuhan. Langsung dia sujud, ya, dia berlutut dengan mukanya ke tanah, dan seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem bersujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ya, next. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Next. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdiri Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Ya, jadi Yosafat memberikan peneguhan kepada pasukannya. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Amin. Percayalah kepada Tuhan pergumulan kita, maka kita akan tetap teguh. Amin. Firman Tuhan ada satu di Perjanjian Baru ngomong, kalau punya iman sebesar biji secawi saja, kamu bisa pindahkan gunung. Amin. Percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan tetap teguh. Amin. Ayat 21. Setelah ia berdunia dengan layak dan dia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Saudara, ini memang satu cerita yang ini ya, yang agak aneh, tapi kita selesaikan dulu. Ya, kasih setianya, terus lanjut ayat 22. Oke, sampai situ dulu ya. Jadi saudara, tadi yang sampai ayat 21. Saudara, ini satu cerita yang sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik memang agak aneh ya. Jadi kalau orang mau berperang itu kan harusnya pasukannya semua sudah siap ya. Kemudian dengan semua persenjataannya, kemudian dengan segala motivasinya, kemudian mau maju berperang. Iya. Betul? Betul. Tapi Tuhan punya cara berbeda. Tuhan suruh mereka yang Bani Lewi ya, mereka siap-siap untuk memuji-muji Tuhan. Lalu mereka berjalan bersama dengan pasukan. Nah, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka bersyukur, saudara. Ya, mereka bersorak-sorai, mereka bersyukur, mereka menyembah Tuhan. Kira-kira lagunya apa yang mereka nyanyikan? Saudara, seperti tadi lagunya tuh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Amin. Betul. Coba tampilkan dikit lagunya. Tampilkan sebentar. Saya teringat lagu ini. Ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, walau masalah datang, ya. Masalahnya gunung-gunung bermacam-macam. Ya. Lanjut. Namun kasih setiamu tidak pergi dariku. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, lalu ayat 22, apa yang terjadi? Dan ketika mereka mulai bersorak-sorai, ketika tadi kita memuji-muji Tuhan, ya, ketika tadi berjengkrak-jengkrak, tepuk tangan bersorak-sorai bagi Tuhan,
dan menyanyikan nyanyian pujian dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pergunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Jadi ketika kita memuji itu punya kuasa, saudara. Ya, Tuhan membuat musuh-musuhnya kacau sendiri udah. Iya. Iya. Ya, kacau sendiri. Maka kita bersuka cita dan kita berkemenangan. Apa ayat berikutnya? Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk Gunung Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Pokoknya dibikin kacau deh. Ya, masalah kita datang, Tuhan bikin kacau tuh masalah sendiri tuh. Amin. Next. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. 25. Okay. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ya, saudara. Jadi saudara, pujian penyembahan itu punya kuasa yang luar biasa, saudara. Ketika kita memuji, Tuhan bikin musuh-musuhnya kacau. Tuhan bikin masalahnya beres sendiri. Ya, Amin. Ya, dan tadi kalau kita lihat sebenarnya Yosafat itu doanya bukan mau jarah, betul nggak? Doanya bukan berkat dari Tuhan, hanya Tuhan. Jangan serahkan kami ke dalam tangannya mereka, dalam laskar itu. Tuhan, Engkau berperang. Kami bisa tetap berdiri. Udah cukup itu doanya. Ya, maka ada satu firman Tuhan ngomong, Tuhan memberikan lebih daripada yang kita doakan. betul. Amin. 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 Nah, jadi ketika musuhnya dikalahkan oleh Tuhan, Tuhan memberkati Yosafat, bangsa Yehuda dan Yerusalem. Ya, sampai mereka 3 hari gak habis-habis tuh ambil barangnya tuh. Ya, ketika Tuhan menyelesaikan masalah kita, bukan hanya masalah, tapi Tuhan mau memberkati kita lebih daripada itu. Katakan amin. Luar biasa. 3 hari namanya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh Yosafat? Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sana mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ya, jadi Yosafat melakukan pujian penyembahan. Amin. Yosafat belajar hidup mengandalkan Tuhan, melihat kuasa Tuhan, tanda ajaib dalam hidupnya dia, dan dia percaya. Dengan ucapan syukur, Yosafat luput daripada dibinasakan. Amin. Ya, jadi saudara, kalau kita sedang bermasalah, pertama apa yang kita lakukan? Mencari Tuhan. Ya, yang kedua apa? Pertama tadi mencari Tuhan, yang kedua apa, saudara? Masukkan janji-janji Tuhan. Yang kedua apa? Masukkan janji-janji Tuhan. Membesarkan Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Betul? Ya. Lalu yang ketiga, klaim janji-janji Tuhan. Ya, klaim janji-janji Tuhan. Amin. Nah, dan yang paling penting dari semuanya itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan supaya kita sadar akan Tuhan. Saudara, setiap hari kita harus sadar akan Tuhan. Ya, Tuhan yang menyertai kita itu Tuhan yang hidup. Amin, bersekutu dengan Dia. Berusahalah setiap hari ada pujian penyembahan. Kalau kita bisa memuji Tuhan dengan bersuka cita, dengan jengkrak, ya, dengan hati yang lepas, saya yakin imun tubuh kita juga jadi sehat. Amin. Betul nggak? Secara kedokteran kita juga jadi sehat. Amin, karena bersuka cita, ya, karena percaya kepada Tuhan, karena ada sandaran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah,
Saudara, itulah kuasa dari pengucapan syukur. Nah, masih banyak yang lain kita bisa belajar sama-sama tentang pengucapan syukur. Di Yohanes 11, ini di perjanjian baru ya. Yohanes 11 ayat 41 sampai 43. Ini saya mau belajar dari apa yang Tuhan lakukan. Yohanes 11 ayat 41 sampai 43. Oke. Ini cerita tentang Yesus menghidupkan Lazarus. Ya, Yesus menghidupkan Lazarus. Jadi si Lazarus itu mati dan sudah 4 hari. Dan saudaranya ngomong, Tuhan, dia udah membusuk Tuhan. Dia sudah membusuk, janganlah Tuhan. Ya. Karena ini perkaranya perkara yang sangat sulit. Karena kalau sudah mati, itu berarti kan udah selesai. Betul. Kalau kita yang masih sakit, kan masih ada kehidupan. Betul kan? Tuhan bisa aja membangkitkan orang mati, maka Tuhan bisa menyembuhkan sakit penyakit saudara. Karena saudara masih hidup. Yang mati aja dia mampu bangkitkan ya. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Kita lihat ya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah meninggalkan aku. Doakan. Tuhan, aku mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau telah meninggalkan aku. Karena aku anakmu, anak kesayanganmu. Engkau sudah meninggalkan aku. Ini doa saya, Tuhan. Saya disembuhkan sudah. Saya mengucap syukur, aku sudah sembuh. Oke, kira-kira begitu ya. Lanjut, ayat 42. Aku tahu bahwa Engkau selalu meninggalkan aku. Dia ulang-ulang lagi tuh. Ya. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengiring aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 42, next 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan apa yang terjadi? Lazarus bangkit atau tetap di dalam? Bangkit. Berarti saudara baca firman Tuhan semua. Amin. Tepuk tangan buat saudara. Ya, saudara. Kalau kita lihat baik-baik di ayat 41 ya, ayat 41. Coba kita lihat. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mendengar ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Ini perkara orang mati loh ini. Ya, Yesus mengucap syukur. Yesus mengucap syukur. Ya, bahwa Tuhan ada perkara ini. Tapi Tuhan, saya mau kasih tahu. Saya sengaja lakukan ini supaya mereka semua mendengar bahwa Engkau lah yang mengutus aku. Ya. Engkau mengutus aku. Engkau sudah meninggalkan aku. Lalu dia lakukan mujizat. Amin. Nah, saudara, masalah kematian ini memang lebih mudah kita ngomong masalah kita menyelesaikan konflik, betul? Menyelesaikan masalah pergumulan kita dibandingkan menghidupkan orang mati. Betul nggak? Ya, tapi Tuhan bisa menghidupkan orang mati. Tuhan mau kasih tahu kita bahwa gak ada yang mustahil bagi Dia. Jadi saudara punya masalah, percaya Tuhan bantu kami. Tuhan bisa membuat saya berkemenangan. Ya, amin. Nah, dengan cara mengucap syukur, saudara, confess firman Tuhan. Ya, mengucap syukur itu bisa mengubah atmosfer. Di rumah kita yang tadinya bete gitu, pokoknya masalahnya itu kayaknya mendekat banget gitu. Lawan dengan mengucap syukur, percaya kepada Tuhan. Udah Tuhan, saya lakukan bagian saya, tapi saya percaya Tuhan berperang di depan saya. Tuhan yang menyertai saya. Amin. Saudara, saya percaya kalau saudara punya pengalaman juga demikian. Saya punya pengalaman demikian. Kadang kita merasa bahwa sepertinya udah mentok ya, udah susah gitu. Bagaimana gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah kita masih pegang terus, masih berusaha. Kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Kalau ini gimana? Ya, bukan seperti Yosafat datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Saya udah bobat, kira-kira begitu. Laskar itu terlalu besar Tuhan, saya nggak sanggup. Tuhan, masalah saya ini terlalu besar, saya nggak sanggup.
Tuhan, sakit penyakit ini terlalu besar, saya nggak sanggup Tuhan. Tapi saya percaya kepada Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang besar, ya yang tadi ya, membesarkan Tuhan dalam hati dan pikiran saya. Lalu klaim janji-janji Tuhan. Ya kan, tinggal lihat Tuhan bagaimana melakukan kemenangan demi kemenangan. Nah, setelah berkemenangan jangan lupa. Saudara, saya percaya dari kita banyak yang sudah berkemenangan, banyak yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, tapi kita ini suka lupa. Hari ini saya mengingatkan jangan lupa, saudara. Klaim tetap masih mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, setiap hari. Saudara, bangun atmosfer itu di dalam rumah Anda atau di tempat Anda. Amin. Ya. Nah, sebaliknya lawan daripada pengucapan syukur adalah mengerutu. Saudara, saya ingin kasih tahu saudara apa akibatnya daripada kalau kita mengerutu. Ya. Saudara bisa melihat bangsa Israel di padang gurun. Oke, ini kenapa Tuhan mau cerita di sini? Tuhan ingin kita belajar. Banyak hal kita bisa gali dan belajar dari situ. Tapi hari ini saya ingin bagikan begini. Bangsa Israel itu begitu keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan sudah rancang nih, saya sudah rancang. Saya mau bawa seluruh bangsa ini kepada tanah perjanjian. Lalu mereka melihat 10 tanda ajaib yang dilakukan di Mesir. Betul? Ya. Di Mesir terjadi, tapi di tanah Goshen nggak terjadi. Oke, dan mereka melihat dan mereka tahu bahwa 10 tulah terjadi di tanah Mesir. Lalu mereka melihat bahwa Tuhan membelah laut untuk mereka berjalan. Ya. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa Mesir? Mereka mengisi pikiran mereka dengan pikiran yang lama terus menerus. Mereka nggak mau move on. Ya, mereka terus mau menjadi budak di Mesir. Mereka nggak mau move on. Nah, itulah masalah kita sebenarnya saudara. Kita nggak mau transformasi, melihat kebesaran Tuhan, mengisi Tuhan di dalam hati kita dan pikiran kita begitu besar daripada masalah. Padahal mereka sudah melihat tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, waktu mereka masuk ke dalam ke padang gurun, mereka juga melihat kok Tuhan menyertai mereka tiang awan dan tiang api. Betul. Ya. Betul. Tapi apa yang ada di dalam hati mereka? Apa yang di dalam hati mereka, saudara? Hah? Bersungut-sungut. Terus menerus. Gak ada air, komplain ke Musa. Sampai Musa, Tuhan ngomong orang yang paling lembut hatinya gak kuat. Emang aku Tuhan, ya kan, betul gak? Ada baca firman Tuhan gak? Marah kan Musa kan suatu ketika kan, emang aku Tuhan. Marah dia. Lalu dia ngomong sama Tuhan, gak sanggup deh Tuhan, itu mendingan cabut saya aja lah, lebih baik gua mati lah, kira-kira begitu. Daripada pimpin bangsa ini yang gak ngerti berterima kasih. Ya, padahal mereka melihat Tuhan begitu nyata. Nah, jadi lawan daripada mengucap syukur adalah mengerutu, bersungut-sungut. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel yang bersungut-sungut ini? Apa yang terjadi? 40 tahun mereka puter di padang gurun. 40 tahun itu nggak singkat loh saudara. Betul nggak? 40 itu nggak singkat. Saudara yang duduk di sini kalau plus 40 tahun, mungkin nggak pecap kaucap ada yang cepet. Betul nggak? Betul nggak? Kita semuanya kalau masih duduk di sini umur 80, 90 luar biasa loh. Betul nggak? Ya kan? Dan masalahnya setelah umur plus 40 tahun, apa yang terjadi dengan mereka? Nggak masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena tidak bisa move. Hanya itu kuncinya. Mereka ini kekunci. Ya, kekunci dengan polanya yang lama. Lalu nggak mau move on, nggak mau melihat kebaikan Tuhan, nggak mau melihat penyertaan Tuhan. Hanya di situ aja. Ya, padahal kalau mereka membuka hati mereka, mengisi dengan kebaikan demi kebaikan Tuhan, melihat bahwa Tuhan kasih mereka mana, melihat Tuhan kasih mereka daging, melihat Tuhan kasih mereka air yang benar-benar dari yang nggak ada air, dari batu tiba-tiba ada air. Kalau mereka mengisi kebesaran Tuhan, mereka akan masuk ke tanah perjanjian, saudara. Saudara tahu nggak? Kalau sebenarnya mau jalan perjanjian, mau jalan ya, mau jalan.
Saya pernah baca di satu tulisan ya, bahwa sebenarnya kamu masuk itu 40 hari. Oke, langsung, tapi jalan dulu. Ya, jalan kaki dari Mesir sampai ke tanah perjanjian itu jalan kaki 40 hari nyampe. Oke, kalau sekarang dengan Google Map, saya kemarin iseng Google 6 hari. Mungkin sudah ada jalan yang dibikin sekarang, ya, cepat gitu. Tapi jalan terus ya, tanpa kemah segala macam. Pokoknya jalan terus 6 hari nyampe. Tapi karena mereka bersungguh-sungguh 40 tahun, saudara. Kasih tahu kiri kanan enggak. Itu bukan kamu. Itu bukan kamu. Ya. Saudara, kalau kita ya melihat bangsa Israel, kita belajar ya, apa yang mereka dapat? Mereka tidak dapat berkat Tuhan. Betul? Ya, mata rohani mereka ketutup. Kenapa? Karena mereka mengisi pikiran dan hati mereka dengan masalah. Lebih besar masalah daripada berkat Tuhan. Iya. Itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Ya. Nah, sebenarnya ada beberapa ya, saudara. Jadi saya sih melihat ya, saudara, mengucap syukur itu punya kuasa. Apa saja yang kita bisa mengucap syukur? Semua, saudara. Masalah keselamatan kita, ya, masalah kesehatan, masalah keluarga, ya, dan macam-macam ya, saudara. Saudara, gereja ini bukan kita nggak ada pergumulan, saudara. Kita juga punya pergumulan. Ya, kita doakan orang sakit. Ada yang sembuh, ada yang belum sembuh. Aku katakan belum sembuh, bukan tidak sembuh. Tapi saya percaya, iman saya mengatakan mereka sembuh. Amin, amin. Amin, karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang besar. Yang menyertai kita itu Tuhan yang besar. Amin. Dan saya terus dukung doa. Mereka tahu nggak tahu, saya tidak tahu. Pokoknya saya dukung doa. Ya, saya percaya mereka akan sembuh. Oke. Nah, kemudian pergumulan kedua, kita butuh tempat yang lebih besar. Betul, saudara? Kita bergumul. Ya, saya percaya. Makanya ini semua proses gini. Saudara, kalau kita dalam proses ya, itu memang kita bersabar. Kita mesti bersabar. Oke, kalau dalam proses ya. Susah, saudara. Kalau sudah selesai terus kita cerita, dengan mudahnya kita cerita. Setuju nggak? Wah, begini waktu pergumulannya nangis. Ya, waktu pergumulannya nangis. Contoh kita bangun gereja Serang itu aja. Itu sampai kita berdoa berkali-kali, ya, berdoa dan berdoa, betul. Nah, tapi sekarang kita terus bertumbuh secara rohani, kita belajar mengerti bahwa mengucap syukur itu punya kuasa. Ya, saudara, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Amin, percaya sama Tuhan. Kayak contoh kita bergumul di tempat. Apakah kita berdoa? Saya percaya banyak orang berdoa kok di sini. Nah, saya juga berdoa. Dan saya percaya kita akan melihat hari kemenangan kita. Karena Tuhan yang membuka. Ya, step-stepnya udah kelihatan. Kemarin sudah Tuhan tunjukin, oh itu tempatnya. Saya sih maksudnya bukan mendahului Tuhan ya, tapi maksudnya saya beriman, oh itu tempatnya. Karena bagus, dari sini jalan lurus langsung nyampe tuh. Di belakang, di jalan lurus ini. Kira-kira begitu, oke? Nah, saya percaya. Cuma sekarang tinggal harga, berarti step berikutnya kan, ya tinggal doa aja, Tuhan. Kita percaya, Tuhan, kami berdoa dan kami lakukan. Abi maju untuk ngomong dan sebagainya, ya. Ini suatu ketika dia tiba-tiba, ya sudahlah, harga sekian yang kamu mau. Wih, puji Tuhan. Jadi Tuhan akan berperang buat kita kan. Nah, bukan hanya itu saja, kita masih doa, Tuhan, uangnya dari mana? Dikasih tanah tapi mau bayarnya pakai apa? Tuhan. Ya kan? Kita berdoa. Ya, bukan cuma hanya sehari jarahan habis, 3 hari gak habis-habis. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan akan menggerakkan dari mana. Amin. Ya. Nah, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Coba kita bacakan sama-sama. Ini firman Tuhan favoritnya saya, dan saya juga percaya saudara beberapa juga hafal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang suatu apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, ulangi sebentar. Baris ke-6.
Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya, tapi nyatakanlah apa pergumulan kamu. Kasih tahu Tuhan. Ya, dengan doa dan permohonan, dengan ucapan. Saya pribadi, soalnya kalau saya mau kesaksian ya, saya sudah banyak Tuhan tolong. Namanya waktu di kerja, ya, waktu di kerja itu yang saya sampai sekarang masih ingat. Suatu ketika itu mau meeting, ya, mau meeting besar dengan big boss. Dan saya berusaha untuk menyiapkan semua bahan yang saya punya. Tapi waktu itu memang keadaan kita lagi nggak baik. Jadi pasti bos mau tanya ya, mau minta, mau melihat hasil kamu. Wah, saya stres berat. Saya stres berat itu. Sampai saya tidur, istri saya Sherly ngomong, saya gila. Saya ngomong sendiri gitu. Betul aja ya. Sampai begitu loh. Nah, kenapa demikian? Saya mengandalkan diri sendiri. Ya, namanya juga belajar bertumbuhlah rohani, ya kan? Tapi puji Tuhan, saya nggak bisa tidur pagi-pagi. Jam 4 saya bangun. Udah saya berlutut di kaki Tuhan. Saya doa sama Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, kira-kira saya masih ingat ya, saya stres berat Tuhan. Tapi saya tahu Engkau Bapa yang baik. Engkau pasti bantu saya, kasih saya hikmat, karena saya pernah mengalami. Nah, jadi saudara, firman Tuhan ini sangat, maksudnya firman Tuhan sangat membuahkan saya, dan saya percaya sangat membuahkan saudara. Ya, dan berapa kali masih ada yang lain. Ya, karena setiap kita sekali lagi, setiap kita punya pergumulan. Amin, punya hal yang masing-masing bersendiri-sendiri. Ya, tapi saudara, kita belajar mengucap syukur, percaya kepada Tuhan, bangunlah keyakinan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan itu besar di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Ya, masalah akan menjadi kecil. Amin. Ya, klaim janji-janji Tuhan. Amin. Saudara diberkati. Amin.